Dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk mengetahui dinamika penduduk, yang pertama adalah mengetahui jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan berbagai cara, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan sensus penduduk. Sensus penduduk diartikan sebagai penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Yang kedua, melalui registrasi. Registrasi atau pencatatan merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya, seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Yang ketiga, melalui survei. Survei merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu adalah 1. Kelahiran. Penyebab angka kelahiran tinggi diantaranya adalah 1. Menikah di usia muda. 2. Pandangan dalam masyarakat yaitu banyak anak banyak rezeki. 3. Pemikiran yang menjadikan anak sebagai harapan bagi orang tua dalam mencari nafkah. 4. Anak dipakai sebagai alat penentu status sosial. 5. Anak sebagai penerus keturunan. Sedangkan penyebab angka kelahiran rendah adalah sebagai berikut. 1. Suksesnya program keluarga berencana. 2. Pendidikan mampu menunda usia perkawinan. 3. Munculnya banyak wanita karir. Yang kedua adalah kematian. Faktor penyebab angka kematian tinggi adalah 1. Masyarakat kurang sadar terhadap pentingnya kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan tidak memadai. 3. Rendahnya gizi dan kesejahteraan penduduk. 4. Munculnya bencana alam dan musibah. 5. Munculnya perang, wabah penyakit, dan pembunuhan. Faktor penyebab angka kematian rendah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penduduk memahami arti penting kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah baik serta memadai. 3. Keadaan gizi masyarakat makin membaik. 4. Makin banyaknya tenaga ahli bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Yang ketiga, migrasi penduduk. Berikut ini adalah beberapa macam migrasi penduduk. Yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Remigrasi adalah kembalinya seorang atau kelompok imigran ke negara asalnya. Yang kedua, migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk, namun terjadi hanya ada di dalam satu negara saja. Yang termasuk dalam migrasi nasional adalah 1. Urbanisasi. Urbanisasi adalah sebuah pergerakan serta pindahnya penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan dengan tujuan menetap. 2. Transmigrasi. Transmigrasi berupa sebuah perpindahan penduduk yang asalnya dari daerah yang penduduknya padat menuju wilayah lain yang penduduknya sedikit, namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Ruralisasi. Ruralisasi adalah
Sebuah pergerakan serta pindahnya penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan dengan tujuan menetap. Yang keempat adalah evakuasi. Evakuasi adalah suatu aktivitas perpindahan yang disebabkan munculnya perang, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui dinamika penduduk adalah melalui persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan suatu bentuk dari penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah tersebut tersebar merata atau tidak merata. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah Indonesia tidaklah sama. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan. Faktor penyebab persebaran penduduk. Ada beberapa faktor yang membuat persebaran penduduk tidak merata. Di antaranya sebagai berikut. 1. Wilayah yang ditempati tanahnya subur, sehingga banyak orang suka tinggal di wilayah tersebut. 2. Penduduk banyak yang suka tinggal di daerah dengan topografi atau bentuk permukaan tanah datar, seperti dataran rendah. 3. Banyak orang suka di daerah subur yang di wilayah tersebut terdapat sumber air. 4. Terdapatnya sarana perhubungan atau transportasi yang memadai. Dampak persebaran penduduk yang tidak merata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya permukiman liar. 2. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah. 3. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. 4. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan dan lain-lain. Untuk mengetahui dinamika pendudukan yang ketiga adalah melalui komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Adapun gambaran komposisi penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Guna mengukur komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, biasanya digambarkan melalui piramida penduduk. Piramida penduduk yaitu grafik balok komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur yang dibuat secara horizontal. Bentuk piramida penduduk dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Bentuk piramida penduduk muda seperti bentuk limas atau kerucut. Bagian bawahnya besar, makin ke puncak makin sempit. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding usia dewasa. Hal ini menunjukkan banyaknya tingkat kelahiran, jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan. 2. Piramida tetap atau stasioner. Bentuk piramida ini seperti granat, di bagian atas dan bawahnya hampir sama. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk tetap, sebab tingkat kematiannya rendah dan kelahirannya juga tidak tinggi. 3. Piramida penduduk tua atau konstruktif. Bentuk piramida ini seperti batu nisan, di bagian bawah kecil dan di bagian atas besar. Piramida ini menggambarkan penurunan angka kelahiran sehingga jumlah penduduk muda lebih sedikit daripada penduduk dewasa. 2. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir.